Halo teman-teman kecil dan orang tua tersayang, selamat datang di cerita petualangan kita hari ini. Siapa yang sudah siap mendengar kisah seru dari kebun desa yang indah? Pasti seru banget! Loh, pagi itu di kebun desa yang asri, mentari bersinar cerah, menghangatkan setiap sudut. Burung-burung kecil sudah sibuk berkicau riang, dan angin sepoi-sepoi menari di antara pepohonan. Semua hewan sudah bangun, siap menyambut hari yang baru. Ada sapi yang menguap lebar, ada bebek yang berenang di kolam, dan ada ayam-ayam yang sudah sibuk mencari makan. Tapi, tunggu dulu. Ada satu penghuni kebun yang masih asyik dengan dunia mimpinya. Siapa dia? Dia adalah Ruru, si anak ayam jantan muda yang lucu, tapi agak malas bangun pagi. Dia masih meringkuk nyaman di balik jerami hangat, mendengkur pelan. Ruru, sayang, sudah pagi nak. Ayo bangun. Suara lembut mama ayam terdengar, membangunkan Ruru dari tidurnya. Saatnya berkokok sayang, bangunkan Mentari dan teman-teman lain. Tapi Ruru hanya menggeliat. 5 menit lagi, Ma. Aku masih ngantuk berat, jawab Ruru dengan suara serak, menarik selimut jeraminya lebih tinggi. Ruru, si ayam jantan muda, seharusnya menjadi alarm pagi desa. Tugasnya adalah membangunkan semua hewan dan penduduk desa dengan kokokannya yang nyaring. Tapi dia lebih suka bermimpi indah, entah mimpi tentang cacing gemuk atau jagung manis, daripada berkokok dan menjalankan tugasnya. Dan tahu tidak teman-teman, karena Ruru tidak berkokok, pagi itu desa jadi sedikit berantakan. Aduh, semua jadi terlambat. Bebek Beni yang biasanya berenang paci-paci, tiba-tiba berlari dengan panik. Ruru, gawat ini. Karena kamu nggak berkokok, aku terlambat berenang pagi. Air di kolam sudah diambil kambing untuk minum. Teriak Bebek Beni. Suaranya terdengar cempreng dan lucu. Tak lama kemudian, kucing Momo yang biasanya tenang muncul dengan wajah agak kesal. Dan aku nggak sempat sarapan ikan segar karena semua orang bangun siang dan stok ikan di pasar sudah habis, keluh Momo dengan gaya santainya yang khas. Ruru hanya bisa mengerjap, merasa sedikit bersalah. Tapi aku capek kok, berkokok itu kan bisa diganti ayam lain, Ma. Ruru mencoba membela diri, melihat ke arah Mama Ayam. Mama Ayam menatap Ruru dengan lembut tapi tegas. Ruru nak, setiap makhluk punya tugasnya masing-masing. Tugas itu namanya tanggung jawab. Kalau kamu malas, semua akan terlambat. Dan banyak yang kesusahan. Tanggung jawabmu penting, nak, kata Mama Ayam sambil mengelus kepala Ruru. Ruru menunduk bulu bulannya terlihat sedikit lusuh. Dia belum paham teman-teman bahwa tanggung jawab sekecil apapun itu bisa berdampak besar bagi banyak teman dan seluruh desa. Kira-kira apa ya yang akan Ruru lakukan? Ruru masih sering bermalas-malasan. Ia lebih suka melamun atau tidur di bawah sinar matahari siang yang hangat. Suatu hari, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia menjadi seekor ayam raja. Ia punya singgasana dari jerami dan semua hewan mengipasinya, bahkan menyuapinya dengan biji-bijian enak. Haha, semua hewan patuh padaku. Aku tidak perlu berkokok lagi, kata Ruru senang dalam mimpinya. Tiba-tiba suara Bebek Beni terdengar dari luar mimpinya. Ruru, bangun. Nanti sore, kamu disuruh latihan kokok lagi. Ruru menggeliat, masih di antara mimpi dan kenyataan. Latihan lagi, latihan lagi. Aku lebih suka tidur, gumam Ruru malas. Tapi dalam mimpi Ruru, tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Matahari yang tadi bersinar cerah menghilang begitu saja. Ruru mulai panik. Mana mataharinya? Kenapa semua tidur terus? Teriak Ruru, kebingungan. Tiba-tiba,
muncul bayangan besar berbentuk matahari yang berbicara dengan suara lembut dan bijak di dalam mimpinya. Ruru, kamu tidak bangun dan tidak berkokok, jadi aku pun ikut tidur. Tanpa kokokmu, pagi takkan datang cata matahari. Ruru kaget bukan main. Tapi aku cuma ayam kecil biasa, serunya. Matahari tersenyum lembut. Tugas kecil yang kamu lakukan dengan hati yang besar bisa menerangi dunia dan membuat banyak orang senang. Ruru, kata matahari. Ruru terbangun dengan mata berbinar. Ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Aku harus bangun pagi. Aku harus jadi alarm sejati untuk kebun desa ini. Teriak Ruru penuh semangat. Mulai hari itu, Ruru menjadi anak ayam yang berbeda. Setiap pagi, ia berlatih berkokok dengan semangat. Kukuku, salah lagi. Ruru mencoba lagi dan lagi. Bebek Beni kadang tertawa melihat Ruru. Hahaha, suaramu kayak trompet bocor. Tapi Mama Ayam selalu sabar. Tidak apa-apa, Ruru. Latihan membuatmu kuat. Besok kamu pasti bisa kokok dengan sempurna. Ruru tak menyerah. Ia terus berlatih dan lama-lama ia mulai suka menyambut matahari dengan suaranya. Hingga suatu pagi, Ruru akhirnya bisa. Aku suka berkokok. Seru Ruru bangga. Kokokannya terdengar nyaring dan merdu. Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar muncul, suara kokok Ruru terdengar nyaring di seluruh kebun desa. Kukuruku, selamat pagi semuanya. Semua hewan dan penduduk desa terbangun dengan senyum di wajah. Hore, aku nggak telat berenang lagi, teriak Bebek Beni gembira. Kucing Momo tersenyum santai. Pagi terasa hangat kalau Ruru yang membangunkan. Mama Ayam menatap Ruru dengan bangga. Itu anak Mama. Sekarang kamu tahu arti tanggung jawabmu, nak? Mulai hari itu, Ruru menjadi ayam kecil dengan tanggung jawab besar, penjaga pagi kebun desa yang sangat diandalkan. Ruru melihat matahari terbenam dengan senyum puas di wajahnya. Ternyata bangun pagi dan menjalankan tugas itu menyenangkan ya, Ma, ucapnya. Mama Ayam mengelus kepalanya lembut. Betul sekali, Ruru, karena kamu menyalakan pagi untuk semua, dan itu membuatmu bahagia. Teman-teman, cerita Ruru mengajarkan kita bahwa tanggung jawab kecil bisa membuat dunia lebih baik. Seperti Ruru, kita belajar bahwa tugas bukanlah beban, tapi kehormatan dan kesempatan untuk membuat perbedaan. Jadi, semangat selalu ya. Jangan malas dan selalu bertanggung jawab atas tugas-tugasmu. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mendengarkan cerita Ruru sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu bersemangat, bangun pagi, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas kalian. Ya, sampai jumpa lagi di cerita seru berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan dongeng-dongeng menarik lainnya. Dah.